Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Penjaga Muda. Untuk kalian yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seputar CPNS, khususnya CPNS penjaga tahanan atau CPNS Kemenkumham, teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua para pejuang CPNS ya, yang mungkin ingin mendaftar CPNS lagi di tahun 2023. Harapannya sih semoga CPNS di tahun ini dibuka kembali, teman-teman, setelah sekitar 2 tahun ya, 2 tahun corona. Pendaftaran untuk CPNS ditiadakan karena untuk anggaran sendiri memang dialokasikan untuk corona ya. Jadi kali ini saya akan mengajak kalian untuk kembali memahami seputar rekrutmen CPNS, khususnya adalah mengenai ketentuan-ketentuan dari persyaratan CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Ya, biasanya untuk ketentuan atau persyaratan itu sendiri nggak banyak berubah, teman-teman, mengingat ya memang patokannya itu saja yang digunakan, kecuali untuk tinggi badan pria dan tinggi badan wanita biasanya memang ada sedikit di otak-atik ya. Untuk tahun saya dulu waktu mendaftar, tinggi badan itu cuma 160, kemudian di tahun kemarin, di tahun 2019 kalau nggak salah, itu sudah 165. Jadi ketentuan yang sering berubah hanyalah mengenai tinggi badan, seputar tinggi badan. Ya oke, jadi kita langsung saja membahas mengenai ketentuan dan persyaratan umum untuk mendaftar CPNS. Jadi silahkan kalian simak konten ini sampai selesai, teman-teman, agar informasinya tidak terputus-putus. Oke. Jadi ada ketentuan dan persyaratan umum CPNS yang pertama, yaitu setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Jadi silahkan kalian simak, teman-teman. Yang pertama adalah usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat ataupun tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI ataupun Polri ya, atau pegawai swasta. Lalu tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI atau Polri, dan seterusnya. Silahkan kalian simak, saya kasih rinciannya di samping saya, teman-teman. Lalu untuk persyaratan ketentuan yang kedua adalah kualifikasi pendidikan, teman-teman. Nah, ini perlu kalian pahami juga. Dengan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, ketentuan sebagai berikut. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMA yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan seterusnya. Lalu yang kedua ada pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi yang terakreditasi BAN-PT dan seterusnya. Lalu yang C ada pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri, memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada ketentuan mengenai ketentuan dan persyaratan umum CPNS yang ketiga. Dikecualikan dari ketentuan usia bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis dan dosen peneliti dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun. Ya, jadi di awal tadi untuk untuk SMA dan S1 itu mungkin usia minimal adalah 18 tahun dan paling maks ada 35 tahun. Berbeda dengan jabatan yang telah disebutkan tadi, itu usianya paling tinggi adalah 40 tahun. Lalu ketentuan persyaratan umum CPNS yang keempat adalah A. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR harus melampirkan sesuai jabatan yang dilamar ya. Lalu surat tanda registrasi harus masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada surat tanda registrasi.
surat tanda registrasi diunggah pada SSC-ASN, lalu instansi pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian surat tanda registrasi. Lalu yang terakhir, daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi ditetapkan oleh menteri. Ya, ini mengenai STR teman-teman untuk kalian yang mendaftar di bidang kesehatan. Lalu ketentuan umum persyaratan CPNS yang kelima adalah akreditasi program studi perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu informasi akreditasi program studi atau perguruan tinggi dapat diperoleh dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau Dikti. Lalu ada Pangkalan Database Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, teman-teman. Oke, jadi mungkin ada 5 bagian itu saja yang bisa kalian simak. Nanti ketentuan secara jelas saya kasih di samping saya, lalu silahkan kalian cermati benar-benar teman-teman. Jadi jangan sampai kalian salah dalam persyaratan itu, sehingga akan menggagalkan kalian pada saat mendaftar CPNS. Ya, jadi itu seputar ketentuan dan persyaratan umum CPNS. Silahkan kalian cermati betul-betul agar kalian tidak gagal di bagian administrasi, teman-teman. Biasanya persyaratan ini memang lebih banyak diteskan di administrasi. Ya, jadi sekian dulu informasi yang dapat saya berikan mengenai ketentuan dan persyaratan umum CPNS yang umumnya memang tidak pernah berganti-ganti, teman-teman. Jadi silahkan kalian cermati dan pahami secara teliti. Jadi sekian dulu informasi yang dapat saya berikan untuk kalian semua seputar ketentuan dan persyaratan umum untuk CPNS. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.